yang maha melihat, yang maha menatap, maha membolak-balikan hati. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kembali di hari ke-27 Ramadan di Indonesia. Kita kembali berkumpul dalam nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat, dan nikmatnya kembali bertalabul ilmi, nikmatnya berjemaah. Dan alhamdulillah hari ini kita bertalabul ilmi bersama sosok yang sangat luar biasa. Kita live langsung dari guru kita dari USA sana, tapi tahan dulu ya. Dan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah dan kita, dan saya yakin semua makhluk berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan juga kepada keluarga, kepada para sahabat, para tabiin kita semua, dan juga umat akhir zaman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini seperti saya katakan tadi bahwa ini hari ke-27 di bulan Ramadan. Alhamdulillah buat sahabat Filah semua yang malam juga sempat merasakan nikmatnya belajar itikaf. Alhamdulillah saya mengingatkan, saling mendoakan juga terhadap saudara-saudara kita kembali bisa muhasabah diri, menyadari keadaan juga, Masya Allah, bahwa Allah Maha Indah, Allah Maha Besar, dan kita sang pendosa. Dan alhamdulillah juga hari ini saya ingin kembali mengingatkan dalam rangkaian program Spirit of Ramadan Rumah Singgah Al-Fatih yang terakhir. Alhamdulillah dari sekian banyak rangkaian para asatid, para ulama-ulama memberikan ilmunya kepada kita yang berburu ilmu, tidak harus bertemu, tidak harus ketemu, tapi kita bisa bertemu dengan sang guru melalui media elektronik ini. Alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillah hari ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung suksesnya acara dari Spirit of Ramadan dari Rumah Singgah Al-Fatih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan sangat luar biasa sekali kepada teman-teman mujahid, para aktivis-aktivis yang luar biasa yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih. Masya Allah, semoga semakin istiqomah, semakin menjadi seorang muslim yang muslih. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kita. Terima kasih kepada Hijrah Fest, terima kasih juga Muslim United, terima kasih juga Saling Sapa TV, terima kasih juga buat MQ TV, dan terima kasih juga kepada muslim.com, dan saya juga mengucapkan kepada sponsor kita, terima kasih buat Madu Alami. Masya Allah, semakin memberikan kesehatan, memberikan kebaikan. Sukses terus buat Madu Alami tentunya. Dan ini adalah hari ke-27 bulan Ramadan. Hari yang spesial sekali, saya mengatakan kenapa? Karena hari ini kita lintas benua, bukan lintas kota. Jadi kalau biasanya pemateri kita ada dari Jakarta, dari Bekasi, dari Banyumas kemarin, dan ini orangnya sangat luar biasa. Saya katakan seorang yang inspiratif, memberikan inspirasi kepada kita bahwa hebatnya Islam, hebatnya untuk berburu ilmu itu jangan sampai hanya di Indonesia, tapi ayo kita kejar ilmu sampai ke negeri Amerika gitu kan ya. Kalau orang tua gitu mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ini tuntutlah ilmu sampai ke negeri Amerika. Alhamdulillah. Sosok yang pernah menjadi imam di Las Vegas, di Masjid Umar Haikal Islamic Academy, dan juga di Texas, di Masjid Istiqlal, Houston, dan juga di New York itu di Masjid Al-Hikmah. Masya Allah, luar biasa ya. Selama ini kalau Anda pernah lihat film-film atau cerita-cerita tentang hebatnya Las Vegas, atau tentang Texas dan juga UK, maksud saya USA, beliau ini memang udah lama di sana nih. Pergerakannya itu luar biasa sekali, Masya Allah, luar biasa. Inilah sosok inspiratif kita yang akan mendampingi atau memberikan, mentransfer ilmunya kepada kita pagi yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Haji Mutahir LC MPD. Bapak Ustadz, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya mohon izin mewakili dari amanah dari Rumah Singgah Al-Fatih untuk memimpin majelis ini. Saya Ramarian. Bahagia. Anna uhibuka fillah ya Ustaz. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Wa barakallah. Ya Ustaz, hari ini di Kota Bandung tepatnya sedang jam 8:15. Sekarang sebelum kita ke materi, saya pengen tanya dulu dong keadaan Ustaz. Terus sekarang di sana jam berapa? Dan masih tanggal berapa nih? Sekarang jam 9:15 pagi. 9:15 pagi? Iya, hari Sabtu. Oh iya, bedanya satu hari ya. Bedanya dengan ya beda 11 jam ya.
Iya, Masya Kalau Allah. di Indonesia siang, di sini malam. Kita baru aja buka puasa ini. Allahu Akbar. Itu buka puasa hari ke-26? 26 betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan kalau nih Siap. fenomena yang lagi terjadi di dunia sekarang, sebelum kita mendengarkan ilmu yang sangat luar biasa dari sang guru, pengen nanya dulu nih. Indonesia sekarang sedang memasuki tahun kedua di bulan Ramadan di era pandemi. Iya, Kira-kira iya. di sana sendiri nih, Tat, bagaimana di tahun kedua di USA, pandemik dan Islam di sana saat ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu, Amerika sebagai salah satu negara yang korban COVID-19-nya sangat besar ya. Sehingga tidak heran kalau pemerintah Amerika sendiri menggunakan berbagai strategi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Sehingga di mana-mana selain protokol kesehatan, ya juga vaksin yang dilakukan secara masif, ya bukan hanya rumah sakit, tapi sampai rumah-rumah ibadah, termasuk masjid. Alhamdulillah kita dapat kepercayaan untuk melakukan vaksinasi kepada warga Amerika. Nah, pada bulan Ramadan, ya kita sangat bersyukur kalau sudah mulai aktif kembali ya, masjid-masjid sudah dibuka, walaupun tetap menerapkan social distancing, jaga jarak, pakai masker, namun itu sangat disyukuri dibanding tahun lalu yang memang betul-betul tidak ada aktivitas yang dibenarkan di masjid-masjid. Tapi alhamdulillah kita sangat syukur, saudara-saudara kita di sini juga sangat antusias untuk melakukan ibadah, menghidupkan Ramadan di masjid-masjid kita. Maaf, Tat, berarti tahun ini di masjid yang bersama Ustadz Bina atau imami sekarang sholat tarawih itu Sholat tarawih. Dan juga sholat Idul Fitri nanti apa bisa terima di masjid juga, Tat? Betul ya, alhamdulillah kita sudah announce, sudah umumkan ke jamaah karena memang selamanya jamaah itu banyak sehingga tidak cukup hanya satu kali pelaksanaan Idul Fitri, jadi bisa bergelombang 2 kali, 3 kali. Apalagi dengan social distancing. Ya ini jangankan di ruang utama, di teras, di halaman, juga di basement, itu bisa diprediksi akan full. Ya mohon doanya mudah-mudahan tetap lancar dan tidak mengurangi kebahagiaan para jamaah dan saudara-saudara kita di sini untuk merayakan Idul Fitri nanti insya Allah. Nah, sebelum kita mulai materi kita juga, dia mewakili dari sahabat-sahabat juga mungkin yang ngerasa, wih, Masya Allah, bisa ngobrol langsung dan keadaan langsung kayak VOA dari Indonesia nih saya nih. Amerika langsung. Tat, sekarang di USA sendiri, lagi musim apa, Tat? Sekarang ini dari musim dingin masuk ke semi ya, masuk ke musim panas. Oh, tapi suhu lagi bagus ya? Masih dingin sih. Dingin. Ya, ini hanya karena dalam ruangan saja maka kita tidak pakai jaket. Kalau di luar bisa 6 derajat, 7 derajat ya. Sehingga kita harus pakai sweater, jaket paling tidak. Nah, pertanyaan terakhir nih, Tat, dari saya pribadi, Tat, di masjid yang sekarang Ustaz lagi di masjid apa, Tat, yang mengimamin atau lagi membina? Masjid Al-Hikmah di New York. Oh, New York, Tat. Nah, apalagi nih New York itu merupakan kota besar. Kita mau tanya nih, dan pengen tahu saya pribadi juga. Jemaat terbesar itu, Tat, buat Masjid Al-Hikmah itu apakah selain dari Indonesia, selain dari Asia ataupun bentuknya apa, dari orang Amerikanya sendiri atau bisa dikatakan bulenya berapa persen, Tat? Oh iya, pertama masjid ini memang Indonesian Muslim Community yang dibangun tahun 1995 dan tercatat sebagai masjid Indonesia pertama di luar negeri. Ya, alhamdulillah sejak itu tempat berkumpul diaspora jamaah Indonesia yang ada di New York, Long Island dan sekitarnya. Alhamdulillah ini sangat familiar dan ya layaknya masjid menjadi sarana silaturahim yang terbuka bukan hanya untuk Indonesia tapi juga jamaah dari bangsa lain. Nah, alhamdulillah masjid kita cukup famous ya, cukup terkenal ya karena katanya ramah, humble,
makanannya enak, buka puasanya yang kadang disebutkan itu cocok dengan mereka, sehingga selalu ramai. Iya. Jadi memang kadang berimbang sih, yang citizen, yang orang warga Amerika, sama teman-teman Indonesia yang memang rumahnya juga bervariasi ya lokasinya, sehingga pilihan untuk ke masjid itu juga disesuaikan dengan jarak. Satu kabar gembira ya, bahwa 10 tahun terakhir ini jumlah masjid di New York dan secara khusus ya, dan di Amerika secara umum itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya. Ya, salah satu contoh di Jackson Heights, salah satu sudut kota New York, ya kata teman, kalau 10 tahun yang lalu kita cari masjid itu masih susah ini. Dimana kita mau sholat mungkin harus 1 jam sebelumnya kita sudah search near masjid. Tapi kalau sekarang ini ada 200 masjid berdekat-dekatan. Tapi subhanallah itu full itu. Kadang sholat subuh juga sampai di pintu, sampai di tangga. Karena animo masyarakat dan memang jumlah warga Amerika yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu juga sangat besar ya, tercatat sampai 2.000 orang setiap bulan yang masuk Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahkan ada satu realita, biasanya kalau kita dengar cerita-cerita dari Mekah, dari Madinah, oh enak ya di Tanah Suci, begitu azan, qomat, pedagang itu cukup menutup barang dagangannya dengan kain, langsung masuk masjid dan itu aman. Saya ingin sampaikan, kenyataan seperti itu saat ini terjadi di Amerika. Bahwa orang demikian sangat aman dan ya merasa bahwa kita semua di sini bersaudara, aktivitas bisnis itu tidak menghalangi mereka untuk ibadah dan memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Tot merinding saya tadi, Masya Allah. Islam. Semoga tadi harapan kita bersama, kita bisa membina ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Fatoniyah dan juga ukhuwah Basariyah yang benar terasa tadi ya. Karena di sana benar-benar multikultural tadi ya, dalam artiannya. Ya, betul sekali ya. Iya. Jadi benar-benar bukan hanya ukhuwah Islamiyahnya, Fatoniyahnya, Basariyahnya juga harus dijaga banget tadi ya. Sangat terasa sekali ya, bahwa kita bukan hanya merasa bahwa minoritas, tapi menampilkan sibgha warna keislaman itu menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ya, karena memang saling menghargai di sini begitu sangat dijunjung tinggi. Misalnya kita ke masjid, jamaah henti-hentinya kita ingatkan jangan sampai double park ya. Jangan sampai mobil yang diparkir itu menutup pintu rumah orang. Ya, sehingga ya harus berkorban kalau memang harus parkirnya jauh. Karena ada cerita di negara lain, karena ada jemaah terburu-buru masuk masjid, parkir di depan toko orang di samping masjid, itu kemudian yang punya toko komplain dan melapor ke Siti, besoknya masjid itu ditutup. Kan siapa yang rugi? Kita semua. Nah, itu salah satu bentuk perhatian kita dan kepatuhan kita pada aturan, ya, dan Islam senantiasa kita tampilkan sebagai sosok yang bisa memberikan keteladanan dan contoh. Alhamdulillah. Masya Allah, Islam itu indah tadi ya, Islam itu ramah ya, ya seperti yang bawa caranya nyata teramah, maksudnya gitu tadi. Iya betul. Jadi gini loh, Tat. Masya Allah, saya yakin sahabat-sahabat yang lagi menyimak acara kita juga fantasinya nih tadi ya, fantasinya tentang Amerika, atau mendengar kata New York, mendengar kata Las Vegas, Texas, itu kayak udah di TV-TV gitu, Dan. Wih, kumaha gitu, Dan ya. Ayo, saya tanya kepada Anda, Iwafila, ada yang ingin ikut ke Amerika? Merasakan nikmatnya Ramadan di Amerika, kata Ustadz tadi, kata guru kita, nikmatnya merasakan iftar bersama netizen dan juga warga asli dari sana, dan juga orang-orang Islam dari Indonesia, itu masalah luar biasa. Ya, pasti ini merupakan cerita yang saya yakin jarang didengar oleh saudara-saudara kita, audien kita, jemaat kita yang ada saat ini. Bahwa di sana tuh damai, mungkin kadang-kadang banyak media juga meliput, kadang-kadang main ras di sana, Tat. Ya maaf ngomong ya, kadang-kadang media kan masuk, ada hoax, ada real. Nah, maaf ngomong nih, Tat, berita-berita yang kadang-kadang memain ras tentang Islam karena minoritas di sana, ya maaf nih, kemarin-kemarin saya ngelihat dari timeline sosial media, bahwa rasis masih terjadi sekali di sana. Termasuk terakhir saya ngeliat di dalam mall,
Apakah rasis itu masih terjadi atau emang persentasenya kecil, Tat? Ya, terus terang, yaitu satu hal yang menggelitik ya ketika kita mendapatkan informasi dari tanah air yang menggambarkan sesuatu yang menyeramkan ya ketika Islamofobia seolah menjadi gambaran umum. Saya ingin menyampaikan bahwa di sini aman-aman saja, justru persentase yang diopinikan itu adalah sangat kecil, sangat tidak berbanding dengan kebebasan kita dalam melakukan aktivitas keagamaan, pengajian, seolah terbuka 1 kali 24 jam. Bayangkan saja di Las Vegas misalnya, tempat kami bertugas beberapa waktu lalu, tidak terbayang kalau dari pusat judi itu ada masjid megah yang menampung 1.000 jamaah, dan itu full. Dan ya, semangat orang untuk beribadah itu sangat di luar dugaan. Kalau masbuk saja membuat mereka menangis karena mereka ketinggalan. Iya, seperti itu. Iya. Bahwa di samping pesawat yang landing take off untuk tujuan judi dari berbagai penjuru dunia, kita malah asyik masuk dengan suasana Ramadan, dengan suasana tahajud, dan alhamdulillah itu membuat teman-teman kita di sana solid. Di Houston, Texas misalnya, yang ya dulu digambarkan tempat yang serem lah ya. Kami merasakan jam 1, jam 2 malam kami dari rumah drive ya 15 menit itu it's okay, semua aman. Kami tidak sedikit pun merasa ada kekhawatiran, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, alhamdulillah. Bahkan kami bersahabat ya sempat dengan seorang pendeta yang juga ikut membina di masjid, melatih anak-anak kita bela diri. Pendeta yang punya gereja, tapi demikian ya, toleransi dan hubungan baik yang selalu kita jaga. Sehingga masjid yang tadinya gereja, rumah yang tadinya rumah pendeta, itu sekarang jadi masjid yang diminati oleh saudara-saudara kita yang alhamdulillah punya areal yang cukup luas sampai 3 hektar. Nah, puncaknya yang di sini nih, subhanallah, di Nusantara Madani, di Connecticut ini. Iya. Dulu kita tidak membayangkan bahwa Imam Samsi Ali, guru kita ini, mampu menginisiasi, menghadirkan satu lembaga bernama pesantren, ya. Disebut pesantren, bukan Islamic boarding school ya, memang pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Sampai hari ini sudah 10,5 hektar lokasi ini dibebaskan, dan insya Allah sudah siap untuk dikembangkan, dibangun, dan insya Allah akan menjadi basis pembinaan generasi Qurani ke depan. Mohon doanya, mudah-mudahan ya kita semua diberikan taufik berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di tengah komunitas yang boleh dikata 100% non-muslim. Tapi beberapa waktu lalu ketika kita melakukan iftar, buka puasa bersama, mereka datang untuk ikut bersama kita, ya, bersilaturahim, makan bersama, ya, dalam acara buka puasa itu. Mudah-mudahan senyuman, mudah-mudahan masakan enak itu menjadi asbab hidayah buat mereka. Masya Allah. Masya Allah, indah sekali, Tat. Jadi sekali lagi kepada Anda yang pengen ke Amerika ya, bawaannya udah pengen jalan-jalan aja, Tat ya. Terus nanti kita juga akan sama Ustadz, kita akan bertanya bagaimana juga nanti caranya biar kita menjadi, atau anak-anak kita ingin menjadi santri di Nusantara Foundation. Boleh nanti ya. Nah, sekarang dari profil atau sosok pergerakan dari seorang Haji Mutahhir Al-Arif sudah kita dengerin semua ya, pengalaman cerita beliau tentang pergerakan Islam yang ada di Amerika sekarang. Nah, atas sekarang saya ingin mengajak, sebelum Al-Mukarram memberikan materi kepada jemaah kita, saya akan mengajak Ustadz melihat keadaan teman-teman yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih, yang akan menerangkan apa sih sebenarnya Rumah Singgah Al-Fatih dan program-program mereka. Ini alhamdulillah Rumah Singgah Al-Fatih adalah para pejuang kesehatan yang Masya Allah disayangi Allah, dicintain Allah, di usia yang anak-anak diberi kekuatan, harus kuat dengan yang dialami mereka sekarang, atau sakit yang diderita mereka sekarang. Sosok yang mulia, yang kuat, sangat luar biasa, para pejuang kesehatan yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih, dan juga para pendamping yang selalu mendampingin para pejuang kesehatan. Yuk kita pengen lihat
dan pengen tahu, siapa tahu ada pancaran dari guru kita ingin menggambarkan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan. Silakan perwakilan dari Rumah Singgah Al-Fatih. Iya, sebelum kita mendengarkan materi dari sang guru kita. Apa itu Rumah Singgah Al-Fatih dan program apa saja yang sudah berlangsung dan yang akan dilakukan, goal besar dari Rumah Singgah Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mutahir Arif. Masya Allah, tadi sungguh luar biasa ya, sampai merinding lah semua kita di sini karena kita belum banget tentang Amerika, ternyata begitu indah Islam di sana. Masya Allah. Ya itu yang tadi saya dengar 2.000 orang masuk Islam setiap bulannya, Masya Allah. Awalnya kita punya stigma, wah sepertinya di Amerika seperti apa gitu Kang Rama ya. Saya pikir ya berat sekali mungkin dakwah di sebagai minoritas gitu, ternyata Masya Allah sangat indah ternyata. Ustaz, perkenalkan, saya Yusuf dari Rumah Singgah Al-Fatih. Jadi kami ini bergerak di bidang kita menampung anak-anak duafa yang sedang berikhtiar menyebut kesembuhan. Jadi mereka ini dari luar Bandung biasanya, namun dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota Bandung karena keterbatasan biaya. Biasanya mereka itu tidur di koridor-koridor rumah sakit, di masjid sekitar rumah sakit. Nah ini kita tampung, diberikan tempat tinggal gratis dan makan gratis. Juga kita support obat-obatan yang tidak tercover oleh BPJS pemerintah. Itu ya, itu mungkin sekilas tentang Rumah Singgah Al-Fatih. Ini juga di belakang saya ini adalah para pejuang kesembuhan. Ini ibu-ibunya yang luar biasa, anak-anaknya diuji dengan penyakit-penyakit yang sangat berat, Ustaz ya. Dan mereka juga ini mungkin beberapa harus berlebaran di Bandung gitu, karena harus menjalani pengobatan, jadi mereka tidak bisa pulang, tapi harus tetap menjalani pengobatan di Bandung, seperti itu Ustaz. Ada beberapa sebagian yang ada di sini, kita sudah mendampingi hampir 300 pasien. Ya itu bergantian ya, karena ada yang kontrol di minggu ini misalkan, ada yang kemoterapi, setelah selesai kemudian pulang ke tempat asal. Itu bergantian terus, sudah hampir 300 saat ini. Alhamdulillah, mulia sekali, mulia sekali. Ya, Ustaz, mungkin nanti bisa memberikan supportnya kepada para orang tua di sini, Ustaz, yang sedang berjuang. Mungkin nanti Ustaz bisa sampaikan motivasi biar mereka tetap semangat dan sesuai juga dengan tema ya sekarang, bagaimana supaya tetap istiqomah, mungkin itu Ustaz harapannya. Seperti itu kan Lama ya. Ya, kita safarinya nanti aja atau sekarang Kang? Silakan, Mangga, gimana bagian? Oke, maksud saya langsung gini aja, kita langsung safari. Safari kita minta doa penguatan dari guru kita. Terus disambung dengan materi. Biar Al-Mukarram melihat keadaan di Rumah Singgah Al-Fatih, pasien yang lagi ada Tat ya, dalam artian yang lagi singgah. Silakan. Ini Tat, perjalanan atau semua pasien yang lagi ada di Rumah Singgah Al-Fatih yang tadinya itu lebih ada hampir 300 pasien atau juga pejuang kesehatan. Mangga, Kang. Ya, mungkin ini saya kenalkan beberapa yang saat ini sedang di Rumah Singgah Al-Fatih. Dari mana Sipa dulu ya, ini dari sini deh. Ini ada Sipa, ya Sipa. Kalau takdirkan, Sipa ini ada kelainan, mohon maaf di anusnya. Kak, punten Kang, kamera bisa lebih dekat nggak Kang? Kamera. Oh, bisa lebih dekat. Oke. Sipa ini lebih dekat. Oke. Ya, lebih dekat aja biar ada. Nah, ini Sipa nih. Sipa ini terlahir Ustaz tanpa lubang anus. Jadi harus dibuatkan lubang anus buatan. Saat ini sudah menjalani operasi dan masih terus masih terus istilahnya dibusi ya, di lubang anusnya diperbesar sedemikian rupa sehingga mencapai diameter yang seharusnya, seperti itu Ustaz. Nah ini sudah menjalani beberapa kali operasi berarti ya, 2 kali operasi, sudah 2 kali operasi. Ini asalnya dari Cianjur. Nah karena kesulitan ya, kalau misalkan harus bolak-balik Cianjur Bandung itu nggak memungkinkan, sehingga singgah di sini sementara menjalani pengobatan. Ini Sipa. Ada lagi, lanjut Nana.
Nah, ini ada Nanang dari Indramayu, Ustaz. Nanang ini dulunya ada TB tulang ya di kakinya. Terus juga pernah dicangkok tulang karena patah, tapi cangkok tulangnya tidak berhasil sehingga tulang betisnya itu tidak ada, Ustaz. Jadi dari lutut itu langsung ke telapak saat ini, sehingga harus menggunakan kaki palsu khusus supaya bisa berjalan gitu. Nah, ini Nanang, selain itu juga Nanang tuh ada tumor di tangan dan di payudaranya. Ini harus dioperasi berkali-kali juga. Total Nanang ini sudah pernah 11 kali operasi. Ya, 11 kali ya? Ya, sudah 11 kali operasi Nanang ini. Dan dia harus menjalani terus pengobatan hingga usia 20 tahun. Akhirnya, akhirnya Nanang sampai sekolah di Bandung, Ustaz. Akhirnya sampai sekolah di sini karena tidak memungkinkan kalau misalkan harus bolak-balik ke Indramayu. Akhirnya daftar sekolah di sini dan sekolah dasar di sini. Itu Kemudian ada lagi ini Romat tidur. Romat. Nah, ini ibunya. Romat ini dari Sorong, Papua, Ustaz. Hah? Dari Sorong, Papua. Dari Sorong. Masya Allah. Iya. Romat ini menderita tumor Wilem. Ini tumor yang langka, sebetulnya tumor yang langka. Kalau saya googling ini tumornya very rare, tapi di kita ada 3 orang, Ustaz, yang menderita tumor Wilem, dan spesifik dia anak laki-laki, balita laki-laki, menderitanya di usia sekian. Nah, ini masih harus kemoterapi. Dari 25 kali kemoterapi baru 16 kali saat ini sedang terus berupaya menjalani kemoterapi. Udah hampir setahun di Bandung karena harus kemoterapi, jadi harus hampir setahun. Kemudian di belakangnya ada Karin. Nah, Karin juga ini sama, ada kelainan juga di anusnya ya. Sehingga harus seperti sifat tadi sama, harus dilakukan operasi dan pembuatan lubang anus untuk supaya bisa BAB dengan lancar gitu. Nah, Siapa namanya? Karin Wulandari namanya. Karin Wulandari. Masya Allah. Dia ini ada Aditya. Aditya ini menderita kelainan namanya Hirschsprung. Hirschsprung itu ada penyempitan di usus besar, sehingga sejak lahir itu perutnya membesar karena nggak bisa mengeluarkan kotoran dengan baik, Ustaz. Jadi harus di wash out, istilahnya disedot, ditarik keluar kotorannya dengan paksa sehari 2 kali gitu. Dan ini juga harus menjalani operasi supaya tidak ada penyempitan di usus besarnya. Ini Adit usianya 7 bulan tapi beratnya baru 3,5 kilo kemarinnya, 3,5. Sehingga harus diberikan nutrisi khusus juga untuk mengejar berat badannya. Ini dari Ciamis. Ya, kemudian ada di belakangnya ada Naura. Nah, ada Naura ini sama usia 7 bulan, kelihatan ya? Nah, ada Naura ini usianya hampir 7 bulan juga. Ini mengalami pendarahan di otak, jadi harus dilakukan beberapa terapi dan juga kemarin terindikasi juga ada epilepsi juga. Usianya baru 6 hampir 7 bulan. Seperti itu, saat ini beberapa yang ada di sini. Ada Rasya ya, sebetulnya Rasya tidur ya. Rasya tidur. Ada satu lagi Rasya ada kelainan di dalam ginjalnya, sehingga ginjalnya harus diangkat 1, sehingga yang berfungsi hanya 1 saat ini. Rasyanya tidur tadi. Mungkin itu, Ustaz. Iya, ya. Baik. Oh iya, ada Dafa nih. Ada satu lagi Dafa. Dafa ini juga ginjal ya. Ada bocor ginjal Dafa, tapi Dafanya lagi di bawah nih. Ini ibunya, ada Dafa. Mungkin itu Ustaz. Ya, makasih banyak Ustaz Yusuf, luar biasa. Mulia sekali apa yang antum sedang lakukan ya untuk memberikan pelayanan yang maksimal tentunya kepada saudara-saudara dan anak-anak kita ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan, keistiqomahan, kesabaran, wabil khusus kepada segenap orang tua dan kita selaku hamba Allah yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kasih sayang, cinta, perhatian kepada mereka. Jazakumullahu khairan katsiran.
Oh, Masya Allah. Kang Ucup, Ya, terima kasih informasinya. Ya, semoga banyak doa terbaik untuk sahabat-sahabat yang ada di sana, buat para pejuang kesehatan juga, para pendamping juga kuat. Kita ada Allah, dan saya kembali mengajak pada semua jemaah untuk kembali berperan, bukan baperan. Untuk kembali, ayo saudara-saudara kita begitu mulia mereka, masa nggak pengen ikut mulia bersama orang-orang yang mulia, Tat ya, kurang lebih seperti itu Masya tadi. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi saya mengajak kepada semua iwafilah yang ingin bergerak bersama-sama dengan Rumah Singgah Al-Fatih, mau berdonasi, silakan lihat di bio Rumah Singgah Al-Fatih. Mau tanya-tanya dulu boleh. Atau saya sangat mengajak sekali kepada semua iwafilah untuk ayo mampir biar bisa bermuhasabah diri, Tat, di sana, Tat. Terasa banget, Tat. Banyak yang cara fight, Tat, kata orang Sunda, Tat, pas udah nyampe sana, Tat. Ya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikit-dikit bisa. Zolim dengan diri ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kang Ucup, terima kasih informasinya. Nanti kita akan meminta doa juga dari guru kita dari USA. Sekarang kita akan sedikit bertanya lagi kepada guru kita sekaligus memberikan materinya. Tat, tema kita hari ini semoga juga yang akan Ustadz berikan akan benar-benar terasa kuatkan atau menjadi sebuah booster kepada pasien atau juga pejuang kesehatan dan juga pendamping nih, Tat. Ya saya yakinlah mereka juga naik turunnya luar biasa sekali, Tat. Menapak jalan istiqomah langsung dari New York, Masjid Al-Hikmah. Kita bersama Ustadz Mutahhir Arif. Tafadhal, Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Kang Rama dan Bang Yusuf di Indonesia. Salam hormat dari Imam Samsi Ali yang mohon maaf beliau kirim salam tidak dapat membersamai silaturahim kita pagi ini waktu Indonesia dan malam hari di Connecticut, Amerika. Beliau kurang fit ya saat ini karena cuaca dan ada alergi musiman ya. Beliau tidak dapat mengisi kegiatan kita ini dan mempercayakan kepada saya. Dan salam hormat dan doa tulus beliau kepada antum segenap pejuang amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadza jam'an thayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu. Kami yakin Engkau yang menciptakan kami dan memberikan semua rezeki kepada kami. Ya Allah, bimbinglah kami semua untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang ikhlas, hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat, hamba-Mu yang senantiasa bersabar atas segala ujian. Ya Allah, sebagaimana Engkau mempertemukan kami pada waktu ini bersama saudara-saudara kami, ya Allah, perkenankan kami untuk bertemu kembali di surga Firdaus-Mu nanti. Allahumma amin. Keluarga besar Rumah Singgah Al-Fatih yang saya hormati, segenap jamaah, saudara dan saudariku, baik di Amerika maupun di Indonesia yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan pada kita. Wabil khusus kita masih berada dalam bulan mulia Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkenan mengijabah semua doa dan munajat kita, menerima dan memberikan balasan terhadap semua perjuangan ibadah kita pada bulan mulia ini. Dan mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Pertemuan dan silaturahim ini sangat mahal bagi saya, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas kesempatan dan kepercayaan ini. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dalam setiap kesempatan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia sepanjang sejarah. Mudah-mudahan
kita senantiasa mendapatkan tambahan hidayah untuk mempelajari sirah beliau, dan kita diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti jejak kehidupan dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, kita semua akan dibangkitkan dan dipertemukan bersama kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta di surganya nanti. Amin. Baik, kajian kita pada kesempatan ini adalah menapak jalan istiqomah. Sebelumnya saya mau bertanya ke Kang Rama, apa ada slide yang di-share? Atau... Boleh, Tat. Mangga, Tat. Boleh. Ada tempatnya. Maksud saya sudah ada yang sampaikan atau tidak? Ada di, tidak ya? Ada di saya, Ustaz. Sebentar. Oh, boleh. Oke. Ya, waktunya mepet, namun alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya harus sampaikan ini, waktunya sangat terbatas karena saya sebentar lagi sholat Isya ini. Oh iya. Iya, jadi iya. Iya. Ya, untuk mengefektifkan waktu ya. Ya. Saya mengapresiasi segala aktivitas antum di bidang dakwah, di bidang kemanusiaan, sosial yang amat sangat mulia. Maka semua doa, semua ikhtiar yang sedang dan terus akan antum lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Topik tentang keistiqomahan adalah sesuatu yang sangat melekat dalam kepribadian kita sebagai seorang muslim. Oleh karena menjadi keyakinan kita hidup ini untuk ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, surah Adz-Dzariyat ayat 56. Ibadah yang menjadi kewajiban kita ini harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain mengikhlaskan niat kita semata untuk mengharapkan ridhonya. Dalam setiap kesempatan kita selalu diperhadapkan pada kenyataan, mau pilih yang mana? Mau pilih jalan yang baik atau yang buruk? Mau yang bermakna kebaikan atau justru yang mengandung dosa dan maksiat? Sehingga iman kita kemudian tampil untuk menjadi cahaya yang menunjuki kita ke jalan yang benar, walaupun itu harus berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai cemoohan, berbagai fitnah, tapi kita percaya di balik semua ujian dan cobaan itu ada janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah janji yang pasti berupa kemuliaan dan surga di akhirat. Sebaliknya, mungkin saja ada kemudahan, berbagai fasilitas, mungkin didukung oleh dana, support dari berbagai pihak, tapi karena kita tahu lewat pandangan iman kita, ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa ini adalah kesesatan, itu kemudian menjadikan kita itu berhati-hati menolak ya untuk tidak mengikuti jalan kebatilan tersebut karena kita yakin itu jalannya setan, dan di balik itu ada kehinaan dan kehancuran cepat atau lambat. Disinilah pentingnya kata istiqomah yang menjadikan kita itu tegak lurus, tidak berubah, tidak lembek, tidak lemah, sehingga kita konsisten sesuai dengan doa yang kita minta kepada Allah setiap kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Seperti yang ada di slide, apa itu makna istiqomah, yang menunjukkan jalan kesempurnaan karena tidak bengkok ya. Kita senantiasa konsisten terhadap kebenaran yang sudah kita yakini dan kita jalani bertahun-tahun.
Ya, selanjutnya, oleh karena orang untuk melakukan satu perbuatan baik itu boleh jadi mudah saja kalau hanya sekali, 2 kali, sehari, 2 hari. Tapi kalau sifatnya berkesinambungan, apalagi sampai bertahun-tahun, itu adalah satu perjuangan yang sangat besar, membutuhkan waktu yang panjang. Dan itulah makna istiqamah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai maut menjemput. Kesabaran kita terhadap ujian itu memang harus kita bawa sampai kapanpun. Jadi kalau ada orang bilang ya sabar sih ada batasnya ya, sungguh itu kekeliruan. Sabar itu iman. Kalau iman tidak ada batasnya, maka kesabaran juga tidak ada batasnya. Ajaban li amril mu'min. Satu keheranan bagi urusan orang beriman. Inna kulla amrahu lahu khair. Semua urusannya menjadi sumber kebaikan, sumber pahala baginya. In asabatu sarra syakar. Kalau dapat nikmat dia syukur, fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat musibah, dapat kesulitan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan dia mendapatkan kebaikan dengan kesabaran tersebut. Wala walisa dzalika lil mu'min, dan itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Nah, ayat mulia surah Fussilat sampai ayat 30-31 ini sebuah penegasan ya bahwa kita beriman itu bukan temporer, bukan waktu tertentu saja, tempat tertentu, tapi kapan dan dimanapun. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kami ini mukmin, kami ini adalah orang yang beriman, lalu beristiqamah di jalan keimanan tersebut, maka malaikat akan turun memberikan hiburan kepada mereka yang mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan jangan merasa berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nah, karena itu ini menjadi penguatan terhadap apa yang sedang dan terus akan dilakukan oleh Rumah Singgah Al-Fatih yang mendampingi para pasien, yang senantiasa memberikan penguatan pada keluarga yang sedang mendapatkan ujian, untuk menghadirkan satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti dari semua pengorbanan yang telah kita persembahkan ini. Jangankan satu hari, semenit, sedetik pengorbanan kita untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, subhanallah, itu kebaikan yang amat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau harus ada yang didampingi menjalani kemoterapi sampai 25 kali, hari ini baru 16 kali, subhanallah. Dan ya nama-nama yang disebutkan tadi bagi kami adalah sesuatu yang sangat mengharukan ya. Ya, ada namanya Syifa, ada namanya Naura, Rasya, Dafa, ya, ada Karin Wulandari. Semua tentu orang tuanya berikan nama itu diiringi harapan dan doa, mudah-mudahan menjadi generasi yang baik, generasi Qur'ani. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian ini tentu ada hikmah, tentu ada rencana yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita, buat segenap orang tua. Boleh jadi ini adalah jalan kemuliaan kita di dunia, lebih-lebih di hari akhirat nanti. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap konsisten di jalan kebenaran tersebut. Dan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan tidak ada ayat yang jauh lebih dahsyat yang pernah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih berat, lebih dahsyat, lebih daripada ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau ada satu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sufyan Ats-Tsaqafi bertanya, "Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada aku yang kira-kira saya tidak akan bertanya lagi, tidak minta nasihat lagi sesudah itu." Sangat simpel, Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah dan saya istiqomah.
seolah ini adalah merupakan kata kunci. Kalau beriman, konsisten istiqamah sampai mati, itu berarti kunci surga. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keteguhan itu di hati kita, sehingga kita tetap konsisten untuk menggapai ridha, berkah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tentang istiqamah, fastaqim kama umir. Tetaplah kamu pada jalan yang benar, termasuk jalan kebaikan, jalan kasih sayang yang sedang kita bagikan kepada umat manusia, kepada saudara-saudara kita, kepada kaum du'afa, mereka-mereka yang sedang menderita penyakit dan sebagainya. Fastaqim, hendaklah kalian istiqamah, tetap teguh, yakin pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man taba ma'ak. Kita diperintahkan untuk tetap konsisten bersama orang-orang yang bertaubat bersama kita, yang menyadari akan kesalahan masa lalu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka kita istiqomah untuk senantiasa berada di jalannya. Wala tatghaw, dan jangan kalau kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Subhanallah, istiqomah adalah merupakan perkara yang sangat kita butuhkan dalam kaitan membuktikan keimanan kita kepada Allah. Yang berarti keyakinan dalam hati, kebenaran lisan, dan kesungguhan dalam amal adalah merupakan unsur-unsur keimanan yang harus kita jalankan dengan istiqomah. Yang berarti keteguhan dalam memegang prinsip, ya. Kita pelajari bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap godaan, ya, untuk memberikan kesempatan, ya, kepada kaum Quraisy, memberikan tawaran agar Rasulullah meninggalkan jalan dakwah, tapi dengan tegas beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, law wada'u syamsa ala yamini, sekiranya mereka sanggup untuk meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara ala yasari, dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya saya meninggalkan urusan risalah ini, dakwah ini, lan atruka, saya tidak akan meninggalkan ini sampai saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kemenangan atas kebenaran tersebut, atau ahlakaduna, aku harus binasa sebagai satu konsekuensi mempertahankan dan mendakwahkan kebenaran tersebut. Demikian juga, tidak ada orang yang berniat melakukan satu kebaikan kecuali ada godaan. Tidak ada orang yang sedang memperhatikan sesama manusia, memberikan pengobatan, memberikan pendampingan terhadap mereka yang sedang kesusahan, kecuali ada setan yang selalu mengganggu kita, supaya kita tidak usah terlalu serius, ya, santai-santai saja. Ingat, keluarga kita juga butuh perhatian kita. Toh yang lain juga punya keluarga. Tapi subhanallah, saudara-saudara kita di Rumah Singgah Al-Fatih ini seolah sudah berkomitmen untuk membangun soliditas, ya, sesama pengurus, saudara-saudara dan sahabat-sahabat semua, untuk memberikan perhatian sampai pada 300 pasien yang sedang mendapatkan cobaan dan ujian yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai jalan kemudahan, ya, untuk kita semua dalam memberikan pendampingan, cinta dan kasih sayang kepada mereka. Baik. Singkat, bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Yang pertama, luruskan niat, memahami makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kita rajin membaca Al-Qur'an? Mari kita yakini bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah kalamullah. Ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berubah sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sampai hari ini tidak berubah, dan kita mendapatkan kebaikan yang besar ketika kita mencintainya, membersamainya, untuk kita baca, kita daburi, kita hafalkan dan kita amalkan. Bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita secara bertahap? Ramadan adalah merupakan madrasah yang sangat strategis untuk kita pertahankan ibadah kita ini sampai di luar bulan Ramadan kelak. Bagaimana bergaul, bertemu, mendapatkan pencerahan dari orang-orang saleh yang ada di sekitar kita, itu juga menjadi bagian dari ikhtiar strategi untuk kita istiqomah. Siapa yang ada di sekitar kita, dengan siapa kita bergaul, bersahabat, itu yang akan berpengaruh pada keistiqomahan kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman baik dan teman yang buruk
bagi kita harus selektif agar kita dapat mempertahankan iman. Yang terakhir adalah berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena senjata orang beriman adalah doa. Segalanya kita kembalikan kepada Allah, dan kepada Allah selalu kita memohon agar kita diberikan keteguhan iman, kesabaran tanpa batas, sehingga kita benar-benar dapat membuktikan keteguhan kita itu dalam menghadapi semua problematika hidup. Ingat, di akhirat nanti ketika kita masuk surga, insya Allah kita disambut dengan apa? Salamun alaikum. Salam sejahtera untukmu. Selamat datang di surga ini. Karena apa? Bima sabartum. Lantaran kesabaranmu. Tidak dikatakan, oh selamat datang di surga ini karena kamu dulu rajin sholat qiyamul lail, sholat duha. Disebutkan tidak. Bima sabartum, atas kesabaran. Nah, kesabaran ini membutuhkan keistiqomahan. Saya kira masih banyak ya. Silakan ini kembali betapa keistiqomahan ini adalah merupakan jalan orang beriman yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ketahui bahwa tidak ada orang yang pernah diberikan musibah, cobaan, ujian yang jauh lebih berat dari apa yang telah dialami oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya, para rasul. Yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi orang yang paling kuat imannya itu orang yang mendapatkan ujian yang lebih berat. Para nabi lah, para rasul lah. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian orang yang sesudahnya, orang yang kadar iman di bawahnya, di bawah beliau, dan seterusnya. Sehingga menjadi keteguhan iman kita ketika mendapatkan ujian, bahwa demikianlah yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi ketika melihat musuh di depan mata, tidak lari, tidak justru mereka mundur, ragu, lalu mengatakan, kami tidak mau beribadah, tidak mau beriman kalau begini resikonya. Tidak. Tapi mereka mengatakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang beriman itu melihat musuh dari pasukan golongan, qalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah kemenangan yang Allah telah janjikan dan Rasulullah telah janjikan kepada kita semua. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak ada yang bertambah di dada mereka kecuali semakin yakin, semakin beriman, dan semakin berpasrah diri. Demikian hendaknya yang menjadi keyakinan kita setiap kita menghadapi berbagai fitnah, berbagai cobaan. Kita percaya bahwa ini adalah ujian atas tauhid, atas iman, ibadah, dan akhlak yang selama ini kita perjuangkan. Demikian Kang Rama ya. Ya, mudah-mudahan merupakan silaturahim yang berkah buat kita semua. Saya mengapresiasi segala upaya antum ya untuk memberikan ya kasih sayang, menebarkan cinta, kedamaian terhadap banyak saudara-saudara kita dari seluruh Nusantara. Saya sedikit terenyuh dari saudara kita di Sorong. Saya beberapa waktu bolak-balik ke Sorong ya, sehingga tahu sedikit banyak bagaimana kondisi masyarakat kita di sana. Jadi kalau sampai ada yang terbang jauh ya untuk mengikuti satu pengobatan seperti ini, didampingi oleh sahabat-sahabat yang punya kesabaran tingkat tinggi, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan balasan yang berlipat ganda. Boleh jadi ada bala, ada musibah yang mau datang, tapi kebaikan kita, perhatian dan kasih sayang yang kita berikan, Allah Subhanahu wa taala kemudian jauhkan dari kita. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Penguatannya dari seorang yang sangat luar biasa, Ustadz yang alhamdulillah semoga bisa memberikan efek perubahan kepada semua yang mendengarkan jemaah kita kali ini, bahwa keutamaan ataupun menapak jalan istiqomah itu punya beberapa tip dan trik tadi ya. Salah satunya harus kita pegang adalah menurut resume dari hasil saya, menggunakan surat Al-Fussilat 30 tadi, innallazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatuh, kurang lebih seperti itu tadi ya.
Jadi Iya, betul. takwalah kepada Allah, insya Allah segala sesuatu akan dibuat mudah, dibuat bahagia dan mendapatkan surga yang dijanjikan tadi ya. Allah, Amin, amin, amin. Allah Ya. luar biasa. Kepada teman-teman juga, ayo kita sama-sama yuk menempuh jalan istiqomah. Buat teman-teman juga yang ada di rumah Singgah Al-Fatih, istiqomah kembali gitu loh. Dalam artian, ayo ini adalah buat program bersama, program akhirat ya Tat ya. Luar biasa. Terima kasih Betul sekali. Terima kasih karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih sekali. Jazakallah khair. Mungkin kami mohon kepada Al Mukarram sebelum closing untuk memberikan kita muhasabah diri doa bersama. Tat, mangga tafadhol. Ya. Masya Allah. Terima kasih. Bulan Ramadan adalah tamu istimewa yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bulan yang kita yakini membawa keberkahan dan kemuliaan yang sangat besar. Bulan yang boleh jadi kedatangannya akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Bukankah Ramadan digambarkan oleh Allah sebagai bulan pengampunan dosa lewat puasa, lewat tarawih, qiyamul lail yang kita lakukan? Bukankah Ramadan yang memberikan jaminan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Ramadan yang digambarkan ada satu malam di dalamnya yang jauh lebih mulia daripada 1000 bulan 83 tahun? Bukankah Ramadan yang menjanjikan rahmat dan berkah diturunkan oleh Allah sebanyak-banyaknya? Maka adalah merupakan momentum dan kesempatan emas untuk kita memaksimalkan keyakinan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa dan munajat kita. Karena itu, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai fitnah. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk melakukan kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan hidayah untuk meninggalkan semua kelalaian, semua dosa, dan mencintai orang-orang miskin. Itu secara khusus spesifik Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita berdoa. Mudah-mudahan hati ini memiliki kepekaan, sensitivitas untuk memberikan kepedulian kita terhadap sesama, wabil khusus saudara-saudara kita dari kaum du'afa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, mudah-mudahan Allah rahmati kita, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk mencintainya, mencintai orang yang mencintai Allah, dan mencintai pekerjaan yang mendekatkan seseorang itu untuk mencintai atau mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rumah Singgah Al-Fatih dan segenap hadirin dan jamaah yang saya hormati, akhirnya mari kita menengadah, mengkhusyukkan diri kita sejenak, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang mustajab ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengijabahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin wa syukras syakirin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, kami menyadari bahwa semua ini adalah merupakan nikmat dari-Mu. Bimbinglah kami untuk senantiasa mensyukuri semua karunia dan nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bi ajabta wa idza su'ilta bi a'tait. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Fa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wal aqalla min dzalik. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami dan semua orang yang berjasa dalam hidup kami. Bimbinglah kami semua, bimbinglah keluarga kami, istri, suami, dan anak-anak kami ke jalan dengan cara-Mu yang paling baik. Ya Allah, sucikan hati kami dari ketakburan. Jadikan hati kami ini lembut untuk melihat mereka yang membutuhkan uluran tangan, kepedulian, cinta, dan kasih sayang dari kami. Ya Allah, sucikan hati kami dari dosa dan kemaksiatan. Bimbinglah hamba-Mu ini untuk senantiasa bersabar atas segala ujian yang Engkau berikan kepada kami, dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, rahmati dan berkahilah saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk memberikan pendampingan terhadap kaum du'afa, mereka yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan berupa penyakit dan berbagai penderitaan lainnya. Ya Allah, rahmati dan berikanlah pahala yang berlipat ganda kepada semua sahabat-sahabat kami, keluarga besar Rumah Singgah Al-Fatih, dan semua hamba-Mu yang memberikan perhatian dan kepedulian terhadap sesama. Ya Allah, jadikanlah amal-amal mereka ini adalah merupakan amal jariah raksasa yang mengantarkan mereka kepada kemuliaan di dunia dan surga-Mu kelak di akhirat. Allahumma hadza du'auna, ya Allah, inilah doa kami, dan Engkau berjanji untuk senantiasa menerima doa dan munajat dari kami. Lalu kami pun berdoa sepenuh keyakinan dan kesungguhan, maka kabulkanlah doa-doa kami dalam bentuk yang jauh lebih baik dari yang kami minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kang Rama, terima kasih Kang Yusuf. Ya, dari Pesantren Nur Inka Nusantara Madani, Connecticut, Amerika Serikat, atas nama guru kami Al-Ustadz Imam Samsi Ali menyampaikan salam takzim kepada antum semua. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan rahmat buat kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada guru kita Sematir ya, yang hari ini sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, ngebooster kita, memberikan ilmu yang luar biasa juga. Dan kita doakan juga kepada Al-Mukarram Ustaz Samsi Ali juga segera disembuhkan Tat ya, dari segala penyakitnya, sakit alerginya juga, kembali menjadi seorang pejuang dakwah yang luar biasa. Dan juga kepada Ustaz Mutahir Ali Arif, maksudnya juga ayo semoga selalu sehat terus, semoga diberikan kesehatan, kemudahan jalur dakwanya. Masya Allah, terus banyak orang yang menjadi lebih baik lagi, apalagi dengan tugas di ranah Paman Samsana, ya, sehat terus, banyak doa terbaik untuk guru-guru kami, kepada Al-Mukarram Ustaz Samsi Ali dan juga Bapak Ustaz Mutahir Arif, sehat terus dan diberikan kesehatan terus dan melaksanakan aktivitas. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Saya sebelum kita pamit, terima kasih kepada teman-teman, para aktivis, para mujahid yang ada dari Rumah Singgah Al-Fatih. Kang Rama, ya, walau 1-2 menit, ya, Imam Samsi Ali berkenan menyapa antum. Ya Allah. Oh, tidak memungkinkan, tidak memungkinkan. Ya, doakan ya, insyaallah. Salam dan doa terbaik selalu juga buat imam kita, Syafir Ali. Kembali banyak doa terbaik buat para penebar kebaikan, para guru-guru kami, semoga sehat terus, berkah mulia, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi juga kepada para mujahid, istiqomah sesuai sekali dengan materi yang diberikan oleh guru kita tadi, keep istiqomah kata orang sekarang. Ayo kepada Allah aja menguatkan imannya, karena Allah, berjuang karena Allah. Dan kepada pejuang kesehatan dan juga para pendamping, semua selalu diberikan kekuatan dengan kekuatan iman bahwa segala sesuatunya kembali ke Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih juga kepada semua ikhwafillah yang sudah hadir di kajian kita edisi terakhir ini di Spirit of Ramadan bersama Rumah Singgah Al-Fatih, dan ini adalah edisi terakhir di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah ya Allah, semoga kami kembali bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Allahu Akbar. Gurunda, terima kasih sekali. Allahu Akbar, Masya Allah, suatu kehormatan sangat luar biasa. Yuk sebelum kita bubar sama-sama. Oke, cukup ya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, boleh. Barakallahu fikum, syukran jazilan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Sebelum kita mengakhiri majelis kita kali ini, saya mengajak kepada semua ikhwah, ayo kita sama-sama mengucapkan istighfar 3 kali akan besarnya Allah, akan semua kehilafan, dan ikut dengan hamdalah dan juga dengan doa kifaratul majelis. Semoga acara kita ini diberikan keberkahan dan juga manfaat untuk semuanya, alhamdulillah, dan mendapatkan segala kebaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ternyata ujian itu Allah berikan kepada orang yang memang pantas dan kuat menerimanya. Tapi terkadang kita sebagai seorang manusia tentu tidak tega melihat anak-anak yang harusnya bermain, anak-anak yang harusnya masih di masa-masa, di saat-saat ceria, mereka harus mengidap penyakit-penyakit berat, kanker, bahkan ada yang hidrosepalus, bahkan ada yang sampai kanker penyakit dalam dan luar biasa. Itu semuanya adalah kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita di rumah singgah Al-Fatih. Mereka dengan keterbatasan biaya, ketidakmampuan untuk menyelesaikan beban hidup mereka, maka mereka meminta bantuan kepada kita. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa yang meringankan urusan saudaranya di dunia, maka Allah pasti akan meringankan urusannya di akhirat. Bukankah urusan di akhirat itu jauh lebih lama dan jauh lebih berat? Maka apa sulitnya bagi kita untuk kemudian meringankan beban saudara-saudara kita, ujian saudara-saudara kita di alam dunia ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap bantuan kita ke rumah singgah Al-Fatih menjadi satu jalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan urusan kita kelak di hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu-satunya penolong bagi kita. Semoga kita bisa sama-sama mendukung program Rumah Singgah Al-Fatih yang ditujukan untuk anak-anak duafa yang mereka mengidap penyakit-penyakit yang berat. Kita akan meringankan dengan bantuan, doa, dan sedekah terbaik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.